Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, di 100 hari program kerjanya, Bupati Jember Jawa Timur Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid meluncurkan berbagai kebijakan yang dianggap pro rakyat. Salah satunya adalah parkir gratis di jalan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan mulai 21 Mei hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi beban biaya harian masyarakat. Namun di saat yang sama, juga memunculkan pertanyaan, apakah parkir gratis bisa diterapkan tanpa risiko mengurangi pendapatan daerah? Serta bagaimana nasib juru parkir dan tata kelola parkir ke depannya? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan dalam Sapa Jember Apa Untung Rugi Kebijakan Parkir Gratis bersama saya, Pia Mediana. Kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember, beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Bapak Agus Wijaya. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggak Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih akhirnya kita bersua kembali di studio. Iya. Dan pastinya saya yakin akhir-akhir ini nama Pak Agus Wijaya tengah menjadi perbincangan hangat soal kebijakan baru yang diumumkan oleh Bupati Jember beberapa hari ke belakang soal parkir gratis. Ini menjadi kabar yang cukup menyenangkan bagi masyarakat. Namun di sisi lain juga ada kebingungan. Apakah nantinya ini tidak akan mengganggu bagaimana kita bernafas secara fiskal? Apakah masih bisa lancar? Apalagi di tengah efisiensi ya Pak Agus. Sebenarnya yang melatar belakangi kebijakan ini, apa yang menjadi alasan? Tentunya ada rumusan kajian yang dilakukan sebelum diterapkan begitu. Seperti apa Pak Agus? Ya. Kita di pemerintah Kabupaten Jember, kebetulan kan Gus Bupati ini ada program yang namanya Wadul Guse. Ya. Wadul Guse ini adalah menampung semua saran, masukan, dan kritikan yang ada di masyarakat Jember, khususnya juga terhadap masalah parkir. Parkir ini memang langsung masuk di Wadul Guse dan itu diteruskan kepada kita di Dinas Perhubungan. Salah satunya adalah mengeluhnya masyarakat Kabupaten Jember yang biayanya terlalu mahal. Artinya roda 2 itu 2.000, roda 4 4.000. Mereka kalau sehari bisa 3 kali 4 kali parkir, baik roda 2, roda 4, itu sudah memberatkan bagi masyarakat. Dan ini memang saya temui juga di dalam komunikasi HP kita ini setiap hari itu pasti ada sebelumnya dari program karcis parkir gratis itu memang ada keluhannya. Gus, ini parkir terlalu mahal ini. Gus, ini mobil saya 4.000 2-3 kali sudah lebih dari 10.000 dan sebagainya. Artinya ini yang ditangkap oleh Gusnya untuk diambil satu kebijakan dengan cara menggratiskan. Iya, tentunya ini adalah kebijakan yang dianggap pro rakyat, meringankan beban masyarakat, begitu tujuan baiknya. Tentunya butuh riset dan juga kajian yang lebih mendalam sebelum akhirnya memutuskan untuk ya sudah parkir gratis yang diterapkan sebagai keputusan. Sejauh ini kebijakan yang sudah masuk rencananya kepada peraturan bupati, peraturan daerah, atau sejauh ini sudah sampai mana Pak Agus? Kita di dalam pelaksanaan tugas bahwa di undang-undang hubungan pemerintah pusat dan daerah, HKPD maupun PP, ataupun di Perda juga tentang retribusi, pajak daerah dan retribusi daerah, di situ ada menyebutkan bahwa Bupati punya kewenangan di dalam memberikan kebebasan restitusi pajak, keringanan pajak, termasuk pembebasan retribusi. Salah satunya adalah parkir. Sehingga apa yang menjadi katakanlah kebijakan dari kepala daerah, kita dari dinas teknis siap melaksanakan tugas. Artinya ada ataupun tidak ada, kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan dari pimpinan. Baik, ada beberapa pihak yang juga diajak berunding sebelum akhirnya keputusan ini diumumkan begitu ya Pak Agus, termasuk Dinas Perhubungan sendiri? Kita tidak melihat dari diri ajak runding atau tidak, tetapi kita melaksanakan satu perintah bahwa memang ini adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi saya melihat kepentingan rakyat yang memang harus kita laksanakan untuk kita coba terapkan bagaimana di masyarakat terhadap parkir gratis. Parkir gratis ini jangka waktu diberlakukannya masih uji coba hingga 31 Agustus.
kurang lebih 3 bulan. Ya. Nah, 3 bulan lebih 10 hari lah. Oke, baik, karena dari 21 Mei ya Pak ya. Nah, dalam jangka waktu sekian, tentunya ada pendapatan daerah yang berkurang. Iya. Kompensasi untuk mengganti hal tersebut dari mana? Kita sudah coba rapatkan dengan internal, termasuk dari unit pelaksana parkir. Kita coba dari 3 bulan 10 hari ini, memang rata-rata kita dengan pendapatan hampir 150 juta setiap bulan, berarti hilang habis sekitar 5 ratusan lah. Nah inilah ya potensi yang dikatakan kita loss, hilang untuk pendapatan PAD. Nah kita coba dari 500 itu kita harus bisa mencari mengganti. Salah satunya kita mencoba dengan cara sistem pembayarannya yang harus kita rubah. Salah satunya istilahnya gali lubang, kita tutup lubang. Nah, kita mencoba dengan sistem pembayaran itu kita rubah dengan berlangganan. Artinya kalau berlangganan akan kita kembalikan lagi di model sebelumnya ditarik secara harian. Iya, itu 2024 itu penerimaannya ya? Besar sekali, setiap bulan itu besar sekali. Kalau sekarang potensi saya hilangnya dari retribusi yang ditarik harian hampir 150, kalau 3 bulan sekitar 450 sampai 500. Nah ini 500 bisa kita ganti dengan sistem berlangganan dengan jumlah yang dibayarkan kepada wajib pajak pada saat pembayaran perpanjangan pajak. Nah ini yang kita harus coba merubah dengan cara sistem pembayarannya dengan berlangganan. Ini harus kita cari gitu. Sistem berlangganan ini belum diterapkan di 3 bulan ini? Nah, ini sudah dalam kajian dan kebetulan kemarin bulan Maret itu kita sudah rapat dengar pendapat dengan Dewan. Itu juga sudah saya sampaikan pada saat untuk mengejar pendapatan asli daerah, saya sudah menawarkan solusi. Kalau memang pemerintah daerah di sini Pemda menghendaki meningkatkan jumlah PAD, ya salah satunya adalah dengan merubah sistem pembayaran. Tidak lagi pembayaran konvensional harian, kita harus merubah dengan berlangganan. Tapi ini sudah masuk dalam kajiannya DPR juga untuk kita cari katakanlah instrumen-instrumennya kita lengkapi. Ini sudah dalam taraf itu. Jadi kembali lagi ke kebijakan sebelumnya parkir berlangganan, namun ada kebijakan baru yang mengiringi yaitu parkirnya gratis, begitu ya Pak ya? Karena selama ini parkir berlangganan sudah diterapkan bertahun-tahun. Evaluasinya masyarakat tetap harus bayar, kemudian diganti parkir harian sekaligus, belum bisa menaikkan PAD, akhirnya kembali dengan kebijakan baru parkir gratis itu rencananya. Tentunya dalam waktu-waktu ini sudah terasa bagaimana berkurangnya pendapatan daerah ini ya Pak. Untuk dari retribusi parkir, sebenarnya seberapa besar nantinya sektor yang terganggu secara fiskal? Yang dari kita memang untuk penerimaan dari Dinas Perhubungan yang paling besar kita adalah di parkir. Artinya setiap hari kita tuh ada penerimaan dari para tenaga jukir, baik yang NK maupun non-NK, itu setiap hari kita melakukan penyetoran di kantor kas daerah. Dengan adanya tidak ada lagi setoran, ini sudah sangat betul-betul terasa yang namanya loss pekerjaan terhadap administrasi sudah tidak ada ini sekarang. Artinya teman-teman dari unit pelaksana teknis di UPT Parkir ini sudah mulai terasa mereka ada waktu-waktu senggang untuk tidak lagi membukukan penerimaan maupun pengeluaran. Nah, ini sudah sangat-sangat terganggu juga pekerjaan. Maka dari itu kita harus cari aktivitas-aktivitas lain. Mudah-mudahan dengan triwulan atau 3 bulan ini yang diuji cobakan oleh Gus Bupati selama gratis ini, kita harus mencari katakanlah aktivitas untuk pegawai-pegawai yang di UPT Parkir. Sangat terganggu juga ini. Ya, jadi walaupun kebijakannya parkir gratis, tetap mereka harus optimal dalam bekerja ya. Ini juga tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Pak Agus, tentunya kebijakan ini walaupun masih berjalan beberapa hari, ada evaluasi atau ada hal yang menjadi respon masyarakat, entah masalah ataupun respon positif yang diberikan. Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Agus. Dan saudara, kita akan kembali usai jeda.